it was back in the style. Identifikasi kekuatan dan kelemahan adalah langkah penting untuk memahami diri sendiri, tim, atau organisasi. Dengan mengenali kedua aspek ini, Anda dapat memanfaatkan potensi yang ada dan mengatasi atau meminimalkan kelemahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Satu, refleksi diri. Misalnya diri sendiri. Apa yang Anda kuasai dengan baik? Keterampilan atau kemampuan apa yang membuat Anda menonjol? Apa yang sering Anda perjuangkan atau sulit untuk dikuasai? Gunakan metode seperti jurnal pribadi atau diskusi dengan mentor untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan. Dua, umpan balik dari orang lain. Mintalah pendapat dari rekan kerja, teman, keluarga, atau supervisor. Perspektif eksternal sering membantu mengungkap kekuatan atau kelemahan yang mungkin tidak Anda sadari. Misalnya, atasan Anda mungkin melihat kemampuan Anda dalam memimpin tim lebih baik daripada yang Anda sadari sendiri. 3. Analisis prestasi dan tantangan. Prestasi, analisis pencapaian Anda sebelumnya dan temukan pola. Apa yang memungkinkan Anda berhasil? Tantangan, perhatikan area di mana Anda sering gagal atau kesulitan. Ini dapat membantu Anda menemukan kelemahan. 4. Gunakan alat atau metode formal. Tes psikometrik. Gunakan alat seperti tes kepribadian, MBTI, atau tes kekuatan, Clifton Strengths. Metode ini cocok untuk individu, tim, atau organisasi. Strengths, kekuatan, apa yang Anda lakukan dengan baik. Weakness, apa yang perlu Anda tingkatkan. Opportunities, peluang. Faktor eksternal yang dapat membantu Anda. Threats, hambatan eksternal yang dapat menghambat Anda. 5. Observasi perilaku dalam situasi tertentu. Perhatikan bagaimana Anda bereaksi dalam situasi tertentu, seperti saat menghadapi tekanan, bekerja dalam tim, atau menangani masalah baru. Ini dapat mengungkap area di mana Anda kuat atau perlu perbaikan. Cara mengidentifikasi kekuatan. Saat nanya diri sendiri, apa yang saya lakukan dengan mudah dan tanpa banyak usaha? Dalam situasi apa saya merasa percaya diri? Apa yang sering diakui atau dihargai orang lain dari saya? Dua area yang mendukung kekuatan. Kepribadian, contoh, optimis, empati, tekun. Keterampilan teknis. Contoh, kemampuan teknologi, analisis data, desain quiz. Keterampilan sosial. Contoh, kemampuan komunikasi, negosiasi, kerjasama tim. Pengalaman, prestasi yang menunjukkan keunggulan Anda. 3. Indikator kekuatan. Pekerjaan yang Anda selesaikan lebih cepat atau lebih baik daripada rekan kerja. Rasa antusiasme saat melakukan aktivitas tertentu. Pengakuan atau penghargaan yang Anda terima. Cara mengidentifikasi kelemahan. Tanya diri sendiri, apa yang membuat saya frustrasi atau tidak nyaman? Dalam situasi apa saya cenderung membuat kesalahan? Apa yang sering saya hindari karena merasa kurang mampu? 2. Area yang mungkin menunjukkan kelemahan. Keterampilan teknis. Contoh, keterbatasan dalam menggunakan perangkat lunak tertentu. Keterampilan sosial. Contoh, kesulitan berbicara di depan umum, kemampuan kerja tim yang rendah. Sikap atau kebiasaan. Contoh, menunda pekerjaan, kurang percaya diri, perfeksionisme. 3. Indikator kelemahan. Mendapatkan umpan balik negatif dari atasan atau rekan kerja. Sulit memenuhi tenggat waktu.
rasa stres atau frustrasi yang konsisten dalam tugas tertentu. Contoh identifikasi kekuatan dan kelemahan. Indikuatan, berpikir analitis dan terstruktur, keterampilan komunikasi yang baik, kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan, kelemahan, cenderung perfeksionis yang memperlambat pekerjaan, kurang percaya diri saat berbicara di depan umum, sulit mendelegasikan tugas. Kekuatan, kerjasama tim yang kuat, anggota dengan beragam keterampilan tas, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Kelemahan, kurangnya komunikasi antar departemen, tidak adanya pemimpin yang jelas dalam proyek, keterbatasan waktu untuk pelatihan. Organisasi, kekuatan, brand yang sudah dikenal luas, karyawan yang terampil dan berpengalaman, teknologi inovatif. Kelemahan, kurangnya strategi pemasaran digital, struktur organisasi yang kaku, anggaran terbatas untuk penelitian dan pengembangan. Strategi untuk mengatasi kelemahan dan memaksimalkan kekuatan. 1. Memaksimalkan kekuatan. Fokus pada tugas yang memungkinkan Anda memanfaatkan kekuatan Anda secara maksimal. Perluas pengetahuan atau keterampilan yang mendukung keunggulan Anda. Tunjukkan kekuatan Anda kepada orang lain, seperti atasan atau kolega, untuk membuka peluang baru. 2. Mengatasi kelemahan. Pelatihan dan pengembangan. Ambil kursus, workshop, atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan Anda. Serahkan tugas yang bukan keahlian Anda kepada orang lain yang lebih kompeten. Pendekatan bertahap, identifikasi kelemahan utama yang paling mendesak untuk ditangani terlebih dahulu. 3. Mengintegrasikan kekuatan dan kelemahan. Gunakan kekuatan Anda untuk mengimbangi kelemahan Anda. Misalnya, jika Anda lemah dalam berbicara di depan umum, tetapi kuat dalam berpikir analitis, gunakan data dan fakta untuk mendukung presentasi Anda. Manfaat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. 1. Pengembangan diri, memahami area yang perlu diperbaiki dan memaksimalkan potensi yang ada. 2. Pengambilan keputusan, membantu dalam memilih jalur karir, tugas, atau proyek yang sesuai. 3. Peningkatan hubungan, meningkatkan kemampuan untuk bekerja lebih baik dengan orang lain dengan memahami kelebihan dan kekurangan Anda. 4. Efisiensi dan produktivitas. Fokus pada pekerjaan yang Anda kuasai dan meminimalkan dampak dari kelemahan Anda. Dengan mengenali kekuatan dan kelemahan secara mendalam, Anda dapat mencapai kemajuan pribadi, membangun hubungan yang lebih baik, dan mencapai tujuan dengan lebih efektif. Demikian, semoga bermanfaat.